Ya, senang sekali saya boleh bersama saudara semua di Geraha 4 ini. Ya, hari ini saya akan menyampaikan satu tema bahwa Tuhan menjamin masa depan kita. Siapa percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan? Yang percaya saja, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang menjamin masa depan kita semua, amin. Ya, sepanjang bulan Juli ini ada tema dari gereja, bagaimana kelimpahan kasih Bapa Yahweh itu menjamin masa depan bahkan generasi penerus. Bukan hanya menjamin masa depan kita, ya masa depan anak-anak muda di tempat ini, menjamin masa depan Bapak Ibu, tetapi juga menjamin generasi penerus kita sampai anak cucu dan keturunan selanjutnya. Dan saya percaya generasi itulah yang Tuhan hari-hari ini sedang perhatikan. Generasi demi generasi di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kemarin saya cari arti dari generasi penerus di KBBI, kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ dikatakan arti dari generasi penerus adalah kelompok individu dalam suatu angkatan yang melanjutkan estafet kepemimpinan, nilai-nilai dan tanggung jawab dari generasi sebelumnya. Tidak kebetulan pada sore atau malam hari ini ya, yang datang banyak anak-anak muda, jadi firman Tuhan ini tepat untuk kita semua, generasi penerus. Saya percaya sebagai orang tua, saya rindu anak-anak saya juga bisa melakukan yang saya lakukan saat ini, bahkan yang lebih baik dan yang lebih besar dari yang saya pernah lakukan. Seperti itu juga yang Tuhan rindukan untuk kita kerjakan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita hidup di dunia ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Hidup itu bisa diumpamakan juga seperti perlombaan estafet. Ya, perlombaan estafet itu membutuhkan ada 4 pelari, di mana pelari yang pertama di jarak tertentu akan memberikan tongkat estafet kepada pelari yang ada di belakangnya. Dan seterusnya seperti itu sampai ke pelari yang keempat. Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebelumnya. Tuhan mau supaya pekerjaannya itu gak berhenti sampai saat ini saja. Tetapi Tuhan mau pekerjaannya itu akan terus dilanjutkan. Dan melalui kehidupan saudara dan saya, bahkan melalui kehidupan generasi penerus kita, Tuhan mau terus bekerja. Sebab itu ada tugas atau mandat yang perlu di-pass on, dilanjutkan from generation to generation. Baik dari generasi sebelumnya kepada kita, dan dari generasi kita kepada generasi selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mau melihat siapa sih kita itu? Siapa identitas saudara dan saya di dalam Tuhan? Kita mau melihat ya, bahwa sebenarnya kita adalah God's generation. Kita adalah generasi dari Tuhan itu sendiri. Kita adalah keturunannya. Kemarin saya dapatkan ayat firman yang luar biasa dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-29. Karena kita adalah keturunan Elohim. Keren. Kalau saudara berkenalan dengan seseorang, ya biasa orang tanya, oh ya apalagi kalau sudah tambah dekat. Saya punya anak 2 udah besar-besar, Charlotte dan Scarlett, 17 dan 14 tahun. Agustus nanti mereka ulang tahun jadi 18 dan 15 saudara. Dan sudah mulai dideketin sama cowok ya. Kalau anak kita udah mulai gitu beranjak dewasa, terus ditaksir gitu kan, kita biasa tanya orang tuanya seperti apa. Ada pertimbangan-pertimbangan, bibit, bobot, bebet katanya ya. Jadi kelihat, karena biasanya buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Sangat penting untuk mengetahui siapa orang tuanya. Kalau ada orang yang bangga, wah aku keturunan orang kaya. Ada yang bangga misalnya, oh dia itu keturunan konglomerat loh. Dia tuh kayaknya cucunya misalnya siapa ya yang kaya tuh, Lim Soo Yong misalnya.
Wah itu hartanya tuh gak habis, katanya tabungannya itu bisa dipakai sampai berapa generasi. Saudara dan saya bukan hanya keturunan konglomerat. Saudara dan saya keturunan dari raja di atas segala raja. Saudara dan saya adalah keturunan dari Elohim itu sendiri. Dan apa yang menjadi milik Bapa itu juga menjadi milik anak. Kita adalah ahli warisnya Tuhan. Kalau keturunan itu akan dapatkan warisan. Misalnya ya, orang-orang itu biasanya akan kumpulin ya harta untuk diberikan kepada anaknya. Tapi saudara dan saya dapatkan warisan yang lebih daripada itu. Warisan di dunia cuma sementara, harta itu sifatnya sementara. Bisa dipakai ya cuman ada di dunia ini. Nanti kita pulang ke rumah Bapa gak bisa dibawa. Tetapi Tuhan mewariskan iman, keselamatan, kehidupan kekal. Kita perlu tahu bahwa we are God's generation. Kita adalah keturunan Elohim. Saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab Bapak kita kaya. Jangan pernah memiliki mental miskin. Saudara kaya. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Biarlah yang miskin berkata aku kaya. Kita tahu kebenaran. Karena kita adalah keturunan Elohim. Itu identitas saudara dan saya di dalam Kristus Tuhan kita. Dan bukan hanya kita keturunan Elohim. Kita lihat ya, siapa identitas kita dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Sebab kita adalah buatan Elohim. Buatannya Elohim. Buatannya Tuhan sendiri. Kalau ada produk-produk tertentu yang mahal harganya, wah made in Italy. Made in apalagi Amerika. Made in Japan gitu ya, made in China. Saudara itu made in heaven. Dan kita itu dibuat langsung oleh tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang membentuk kita. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, kalau Tuhan yang membentuk kita, pasti baik. Pasti sempurna di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa sih? Untuk apa sih saudara dan saya itu diciptakan? Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Jangan berpikir saudara dan saya gak punya pekerjaan. Mungkin banyak, waduh nanti saya setelah lulus kuliah kerja apa ya pastor. Tuhan sudah kasih tahu loh job desk-nya kita. Tuhan sudah kasih tahu loh mandatnya kita, tugasnya kita itu apa. Sudah ada pekerjaan yang Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik. Boleh semua yang di sini bekerja boleh angkat tangan ya. Saya mau melihat yang sudah bekerja, boleh angkat tangan. Saya mau berdoa. Semua yang mengangkat tangan, ini adalah tangan yang diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan ini akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya ditetapkan Tuhan, diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebab kita buatannya Tuhan. Tuhan yang tahu. Kalau handphone ini dibuat, misalnya saya punya iPhone ya. Ya pabriknya iPhone yang tahu. Siapa penciptanya iPhone yang tahu apa gunanya. Bisa buat apa aja, canggihnya seperti apa. Saudara dan saya dibuat oleh Tuhan. Tuhan yang sudah tetapkan kita bisa lakukan banyak hal. Perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kita lihat ada beberapa contoh di Bible tentang generasi penerus. Salah satunya Elia dan Elisa. Elia itu melakukan 6 mujizat, tetapi Elisa melakukan 12 mujizat. 2 kali lipat dari Elia. Dan Tuhan senang ketika memberkati generasi penerus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada lagi Musa dan Joshua. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang gurun. Harusnya ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Tetapi akhirnya diteruskan oleh Joshua, penerusnya Musa. Musa gak bisa bawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Musa gak bisa masuk tanah Kanaan, tapi Joshua bisa. Saudara lihat, ada mandat
yang Tuhan sudah tetapkan bagi generasi penerus, yaitu saudara dan saya. Bahkan generasi kita selanjutnya nanti. Ada lagi Paulus dan Timotius. Timotius ini adalah anak rohani dari Rasul Paulus yang sangat dikasihi. Anak muda tetapi sangat luar biasa dipakai Tuhan. Memimpin, menjadi gembala di jemaat Efesus. Yang biasanya di surat-surat Rasul Paulus itu ya, kita baca ya sekarang di 2 Timotius 1 ayat yang kedua. Surat dari Paulus untuk Timotius. Apa katanya? Kepada Timotius, anakku yang terkasih, di ayat 5. Aku mengingat akan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Yunike. Dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Kita melihat di sini, ternyata ada peran dari neneknya Timotius. Ada peran dari ibunya Timotius yang bernama Yunike. Neneknya Lois, ibunya Yunike. Sampai dikatakan loh namanya. Saat itu, saudara, Timotius menjadi anak rohaninya Rasul Paulus. Dan kita melihat bahwa ternyata peranan orang tua itu sangat penting bagi masa depan anak-anaknya. Kebiasaannya ya, kalau orang tuanya misalnya itu sabar, cara ngomongnya baik, biasanya anak juga niru. Tapi kalau mama papanya ngomongnya mungkin sering ngomong kasar gitu ya, biasanya anaknya juga niru. Nah, Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita untuk memberikan teladan juga bagi generasi selanjutnya. Kalau saat ini saudara sebagai orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah. Dan kalau saudara dan saya masih ada yang masih muda pastor, ayo kita mau lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena setiap ibadah kita, setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dikatakan lagi di dalam ayat 15, apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang Timotius. Sebab sejak masih kanak-kanak engkau sudah mengetahui kitab suci yang memberimu hikmat dan keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ternyata Timotius kecil itu sudah sering baca Bible. Saya bersyukur saya dilahirkan di keluarga hamba Tuhan. Dari kecil saya sudah melihat opa saya melayani Tuhan. Saya melihat papa, om saya, tante saya melayani Tuhan. Dari Lia kecil, saudara, usia mungkin 3-4 tahun saya dibawa ke gereja. Dan diajak juga untuk menyanyi di sana. Saya melihat, wow, senang juga ya bisa melayani Tuhan itu. Bisa menjadi berkat buat banyak orang, senang juga ya. Tuhan memberikan kerinduan itu juga di hati saya. Dan ketika saya usia 10 tahun, saya masih ingat ada tulisan dari opa saya. Karena di situ tahun 11 Desember 1995. Saya lahir 11 Desember 85. Jadi itu usia 10 tahun saya dapatkan Bible sebagai hadiah ulang tahun saya. Saya nggak minta, tapi saya dikasih Bible sama opa. Dan sejak saat itu saya memiliki Bible sendiri yang saya suka baca. Dan saya bersyukur, saya ingat-ingat ya, apakah waktu itu disuruh papa ya baca? Enggak juga gitu ya. Tapi saya suka baca Bible. Saya percaya saudara, setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita renungkan, setiap firman yang kita dengar, itu enggak pernah sia-sia. Itu sudah membentuk iman rohani kita. Manusia roh kita dibentuk semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu sungguh berkuasa. Dan saya juga ingat, papa saya pernah ajarin saya berdoa. Waktu saya masih kecil, papa bilang, Lia nanti kita mau jalan-jalan, kita mau pergi. Tapi sebelum pergi, papa mau ajak kamu berdoa dulu. Ayo sini, diajarin berdoa. Di pinggir ranjang saudara, saya diajak berlutut, papa saya di sebelah kanan, terus ini kan ranjang gitu ya. Terus papa bilang ini, ayo kita berdoa sungguh-sungguh ya, sampai nangis katanya. Saya bingung, waktu itu saya masih kecil, gimana caranya berdoa sampai nangis ya. Maksud papa itu berdoa sungguh-sungguh yang kusuk, benar-benar fokus sama Tuhan itu. Aduh,
Papa saya udah mulai gitu ya kan berdoa, menyembah Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Saya bingung gimana caranya ya buat supaya nangis ya. Saya inget-inget aja dah waktu saya dimarahi mama gitu. Saya pikir supaya saya bisa nangis kan. Kalau nggak nangis kan nggak diajak pergi. Itu saya ingat saudara. Dan kalau saat ini saudara, Tuhan berikan saya kerinduan untuk ayo nak, diingetin berdoa nak. Ayo nak, baca renungkan firman Tuhan. Saya percaya saudara, itu bukan karena manusia, tapi karena kasih setia Tuhan yang terus menarik kita untuk selalu melekat kepada Tuhan. Saudara tahu siapa yang bawa saudara ke gereja ini? Kenapa saudara semua dan saya saat ini malam hari ini bisa kumpul? Kenapa kita bisa beribadah malam hari ini? Saya tahu karena kasih setia Tuhan yang menarikmu, yang menarikku untuk selalu dekat, melekat dengan hatinya. Boleh berikan tepuk tangan bagi kasih setia Tuhan. Amin. Karena dari sejak dulu Tuhan udah katakan, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu aku menarikmu dengan kasih setiaku. Bersyukur kepada Tuhan. Sangat penting. Generasi demi generasi ini sangat penting di hadapan Tuhan. Semuanya berperan. Omanya berperan, mamanya berperan, papanya berperan, orang tua berperan, saudara. Kita lihat ada beberapa ayat tentang generasi di dalam Mazmur 145 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan generasi ke generasi akan memasyurkan pekerjaanmu. Dan mereka akan menceritakan perbuatanmu yang hebat. Tuhan mau supaya dari generasi ke generasi, perbuatan dahsyatnya Tuhan itu terus diberitakan, terus diceritakan. Bukan hanya kita saja yang menyaksikan kebesaran Tuhan, saudara, tapi sampai anak cucu kita, mereka pun mengalami, menyaksikan dan menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Lukas 1 ayat 50. Rahmatnya dari generasi ke generasi bagi mereka yang hormat akan Dia. Orang-orang yang hormat akan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, ada rahmat, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan pasti dalam hidupnya. Ini pasti. Firman Tuhan itu dikatakan rahmat Tuhan ada bagi orang yang hormat akan Tuhan. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus untuk semua generasi dari masa ke masa. Amin. Kenapa Tuhan mau memakai generasi demi generasi? Untuk kemuliaannya dinyatakan. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam jemaat bahkan semua generasi. Dari masa ke masa. Oleh sebab itu Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhan menjamin masa depan generasi penerus kita. Karena yang pertama, Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Kalau Tuhan sudah mengatakannya, saya percaya apa yang Dia katakan, Dia juga yang akan perbuat. Ayo kita lihat ya. Poin pertama, Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan itu selalu terbukti. Selalu ya dan amin. Apa kata firman Tuhan tentang masa depan kita? Amsal 23 ayat yang ke-18. Sebab masa depan itu pasti ada. Jadi kalau saat ini berpikir nanti masa depanku gimana ya? Nanti kalau aku gak punya ini gimana ya? Kalau aku gak punya pekerjaan gimana ya? Kalau aku gak punya rumah, kalau aku gak punya pasangan, kalau aku gak punya. Tuhan katakan masa depan itu pasti ada. Yang percaya katakan amin. Dan harapanmu tidak akan musnah. Saya mau katakan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya mau katakan terhadap janji Tuhan kepada saudara dan yang percaya terhadap janji Tuhan ini boleh katakan amin ya. Saya bacakan, ini adalah janji Tuhan bagi keturunan orang benar. Saudara dan saya adalah keturunan orang benar. Yuk kita mau lihat bersama-sama dalam Yesaya 54 ayat yang ke-13. Inilah janji Tuhan buat kita semua. Semua anakmu akan menjadi murid bagi Yahweh dan besarlah damai sejahtera bagi anak-anakmu. Yang percaya boleh katakan amin. Mazmur 112 ayat yang kedua. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi, generasi orang-orang benar akan diberkati. Yang percaya katakan amin. Mazmur 112 ayat yang ketiga,
kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya dan kebenarannya tetap selamanya. Siapa percaya ini terjadi dalam kehidupan kita? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pemazmur katakan sejak dari dulu dia muda sampai sekarang dia tua, tidak pernah dia melihat keturunan orang benar meminta-minta roti. No. Tuhan itu membuat kehidupan saudara berkelimpahan, bukan kekurangan. Keturunan orang benar tidak akan meminta-minta roti. Ini bukan saya yang mengatakan, ini firman Tuhan. Kita perlu tahu bahwa kehidupan saudara dan saya itu ditetapkan untuk memiliki kehidupan more than abundance, lebih dari berkelimpahan, supaya melalui kita bisa menjadi berkat. Dan jika Tuhan sudah mengatakannya, itu pasti akan terjadi. Yesaya 46 ayat yang ke-11. Ya, aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya. Aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Siapa percaya? Ketika Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah mengatakannya, Tuhan juga akan mewujudkannya. Jadi dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya, amin. Corrie ten Boom mengatakan seperti ini, God's promises in His word are better than any guarantee the world can offer. Janji-janji Tuhan dalam firman-Nya itu jauh lebih baik dari setiap jaminan apapun yang dunia bisa tawarkan. Banyak dunia ini yang dengar istilah PHPO, pemberi harapan palsu. Tapi kalau Tuhan kita, saudara perlu percaya, Dia adalah pemberi harapan pasti. Setiap orang yang mempercayai janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Firman Tuhan berkata, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan itu akan tetap sampai selama-lamanya, bahkan sampai anak cucu kita. Sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, gak perlu lagi meragukan firman Tuhan. Setiap perkataan Tuhan itu pasti akan terjadi. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, yang percaya bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Pujian ini berkata, ketika Tuhan berfirman sembuh, maka engkau akan sembuh. Ketika Tuhan berfirman bangkit, maka engkau akan bangkit. Apakah saudara mempercayai perkataan Tuhan? Orang yang mempercayai perkataan firman Tuhan dikatakan berbahagialah. Sebab orang yang percaya pasti akan melihat firman itu digenapi. Sebab itu dengan yakin kita berkata, Tuhan yang menjamin masa depanku. Yang kedua, kenapa kita yakin Tuhan menjamin masa depan kita? Bukan hanya karena Dia telah mengatakannya, tetapi Dia juga telah merancangkannya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu, kata Tuhan, aku tahu rancanganku atas hidupmu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau Tuhan yang merancangkan dalam hidup saudara, tidak ada yang dapat menggagalkan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan yang merancangkan dalam kehidupan saudara, tidak ada yang dapat menggagalkan. Yang percaya katakan amin. Siapa percaya rancangan Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita? Boleh lambaikan tangan, amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Yesaya 46 ayat yang ke-10. Rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua
kehendakku. Manusia boleh berencana, tapi ketetapan Tuhan yang akan terlaksana. Oleh sebab itu, apapun yang saudara mau rancangkan, kita mau serahkan sama Tuhan. Tuhan, jadilah kepadaku sesuai dengan rencanamu. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakmu. Karena aku tahu, engkau lebih tahu yang terbaik Tuhan. Apa yang dialami oleh Yusuf, dia tidak mengalami semua yang baik loh. Bahkan hal-hal yang buruk terjadi. Dia dilemparkan ke sumur, saudara-saudaranya iri sama dia. Dia dijual jadi budak. Dijual jadi budak masih digodain sama istri Potifar. Masih difitnah, masih dimasukkan penjara, masih dilupakan sama teman-temannya. Sampai suatu saat Tuhan angkat hidupnya Yusuf. Dan di akhir Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya yang ketakutan pada saat itu berjumpa dengan Yusuf. Yusuf katakan, gak apa-apa, kamu mereka-rekakan yang buruk kepadaku. Tapi Tuhan, Bapa, Yahweh telah mereka-rekakan, merancangkan yang baik dalam kehidupanku. Saudara tidak perlu takut ketika ada orang merencanakan yang buruk dalam hidup saudara. Karena ada Tuhan di atas hidup kita. Apapun rancangan buruk musuh, apapun rancangan buruk manusia, saya percaya rancangan Tuhan yang baik, bahkan yang terbaik itu yang jadi dalam hidup saudara. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Dikatakan dalam Kejadian ya, Kejadian 50 ayat 20, apa kata Yusuf? Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Percaya saja, kalau saat ini kelihatannya belum baik saudara. Percaya firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekalipun kita gak tahu kapan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita. Tapi saya percaya waktu Tuhan itu selalu tepat, selalu sempurna. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan ketika kita menantikan Tuhan, kita tahu. Saya tulis quotes di situ. Rencana Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kamu bayangkan. Kalau saat ini saudara berdoa, tapi kelihatannya jawaban doa itu belum muncul juga. Saudara perlu yakin bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kita minta. Lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan. Dan lebih besar dari apa yang dapat kita doakan. Amin. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Kami percaya Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Yang percaya naikkan pujian ini bersama. Bapa-Ku percaya. Apa yang saudara katakan, itu yang saudara dapatkan. Rancangan-Mu indah. Amin. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Firman Tuhan dalam Roma dikatakan bahwa kita tahu di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam segala sesuatu itu apapun saudara, sekalipun kelihatannya gak baik, sekalipun kelihatannya buruk, percaya ujung-ujungnya Tuhan akan buat kebaikan. Kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan dalam setiap keadaan, karena Tuhan kita selalu baik. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu yakin kalau Tuhan yang menjamin masa depan kita. Bukan hanya Tuhan sudah mengatakannya, bukan hanya Tuhan sudah merancangkannya, tetapi poin ketiga yang terakhir hari ini, karena Tuhan yang akan melaksanakannya.
Dia yang memulai, Dia yang melanjutkan, Dia yang menyelesaikan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 60 ayat yang ke-22, Aku Yahweh akan segera melaksanakannya pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada musimnya. Percaya saja, Tuhan yang akan menyelesaikan dan menyempurnakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Tuhan yang bekerja di dalamku, Tuhan yang bekerja melaluiku, dan Tuhan yang bekerja bersamaku. Ibrani 10 ayat 23, marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang berjanji adalah setia. Tuhan bukan manusia yang bisa ingkar janji. Tuhan bukan manusia yang bisa lupa sama janji-janjinya. Tuhan katakan, aku setia. Dia yang berjanji setia. Oleh sebab itu saudara, have faith. Tetap miliki iman. Berpegang teguh kepada pengharapan iman kita kepada Tuhan. Because God is faithful. Have faith because God is faithful. Dia yang sudah memulai yang baik dalam hidup saudara akan terus melanjutkan kebaikannya. Apa katanya Watchman Nee? Dia katakan seperti ini, God never starts anything, He does not intend to finish. Tuhan tidak akan pernah memulai sesuatu yang tidak Ia maksudkan untuk diselesaikan. Ketika saya masih kecil, saya pernah dikasih hadiah puzzle. Puzzle itu banyak sekali, ada yang 500 piece, saudara. Itu cukup banyak ya, saya lupa sekitar 500 atau bahkan ada yang lebih dari 500. Pertamanya waktu mau buat puzzle itu excited, semangat. Wah, kita mau bikin puzzle ini bagus gitu ya. Tapi ketika udah berapa jam, saya udah tambah capek, saudara. Akhirnya saya geletakkan itu puzzle. Besoknya saya mulai capek lagi, aduh nyusun puzzle lagi ya. Bahkan pernah gak diselesaikan karena udah capek, saudara. Banyak orang yang kayaknya menggebu-gebu gitu untuk memulai sesuatu. Tapi sedikit loh orang yang bisa menyelesaikan sampai akhir, apalagi setia sampai akhir. Tapi beda dengan Tuhan kita. Dia yang sudah memulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Kalau Tuhan membawa kita sejauh ini, tidak untuk ditinggalkan, tapi justru untuk membawa kita kepada garis akhir, kepada destiny kita. Jika Tuhan yang merencanakan, maka Dia juga yang akan menggenapi. Percayalah, saat ini kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan juga kehidupan anak, bahkan cucu kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bersama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saudara, saya mau ingatkan bahwa hidup yang berarti itu bukanlah kehidupan yang bisa melakukan semua yang kita mau.
Tapi hidup yang berarti itu adalah hidup yang bisa melakukan semua kehendak Bapa. Ketika Tuhan Yesus di dunia ini, dia katakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan di saat dia mau disalib, dia tahu apa yang dia alami itu gak enak. Dia tahu apa yang dia alami itu akan sangat menyakitkan, bahkan mematikan. Tuhan Yesus berlutut berdoa, dia katakan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Itulah kehidupan yang berarti. Ketika saudara hidup di dunia ini, saudara dan saya hidup di dunia ini, kita tahu ada mandat, ada tugas, ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Maukah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, jadilah kepadaku sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena aku tahu, aku diciptakan untuk kekekalan, aku diciptakan untuk tujuan yang mulia. Dan saat kita nanti akan naikkan pujian ini bersama-sama, jadikan pujian ini sebagai doa, saudara. Saya undang juga pemain musik worshipers untuk naik ke atas. Sebagai kesimpulannya, kita hari ini dapatkan good news. Kita dapatkan kabar baik bahwa Tuhan yang menjamin masa depan kita. Tuhan yang menjamin masa depan generasi penerus kita. Karena Dia yang telah mengatakannya. Setiap firman Tuhan itu terbukti, ya dan amin. Bukan hanya Dia mengatakannya, tapi Dia juga merancangkannya. Dia katakan rancanganku atas hidupmu adalah rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan bukan hanya Dia merancangkan, tapi Dia juga akan melaksanakannya. Dia juga akan menggenapi setiap rancangannya dalam hidup saudara. Sebab itu mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku kami serahkan Tuhan. Pakai kami sebagai alat kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu jadi dalam hidup kami. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dari awal. Katakan Tuhan, Tuhan inilah hidupku, kami serahkan Tuhan. Ku serahkan, kami gak lagi hidup menuruti keinginan kami. Segala cita-citaku, masa depanku, semuanya milik-Mu, menjadi milik-Mu. Amin. Jadikan kami terang-Mu. Amin Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduan yang siap dipakai Tuhan bersama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saat ini saya mau menantang saudara semua. Firman Tuhan sudah menyampaikan. Yang mau meresponi firman dengan berkata, ya Tuhan, ini aku serahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku Tuhan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang benar,
perbuatan-perbuatan yang kudus. Karena aku tahu aku diciptakan bukan untuk sementara waktu hidup di dunia ini. Tapi aku diciptakan untuk memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang mau dipakai Tuhan, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, generasi muda, mari sama-sama kita angkat tangan. Tuhan melihat, saya percaya semua yang hadir pada malam hari ini bukan kebetulan. Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara, you are the chosen generation. Saudara, generasi pilihan Tuhan. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Dan saat ini firman Tuhan sudah disampaikan. Hei nak, inilah masa depanmu. Inilah destiniku atas hidupmu. Maukah kamu bekerja sama denganku? Maukah kamu menjadi partnerku, rekan sekerja Elohim? Wow, that's an honor. Tuhan, ini suatu anugerah. Kami boleh bekerja bersama Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Tuhan. Kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama Tuhan. Dan saya percaya hari inilah hari di mana saudara mulai akan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang mau dipimpin, boleh sekali lagi angkat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat setiap hati dan kerinduan kami. Tuhan, mulai detik ini, biarlah Roh Kudus yang memerintah. Biarlah Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran dan hidup kami. Mulai saat ini kami mau memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini kami memutuskan untuk memberikan hidup bagi Tuhan. Dan kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu. Dan kami percaya setiap rancangan-Mu, setiap janji-janji Tuhan pasti terjadi digenapi sempurna. Masa depan yang penuh dengan pengharapan itu menjadi bagian kami. Menjadi bagian bagi generasi penerus kami. Bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus.